Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Roy Bitsar Satmer Simbolon dengan NIM D10111811064 Prodi Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tanjung Pura. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan saya mengenai webinar yang berjudul Manajemen Biaya dan Waktu Proyek. Webinar ini disampaikan oleh Bapak Dr. Des Indri Priantoni, ST, MPPM, ITN. Ini merupakan bagian dari tengah semester saya dari mata kuliah Manajemen Proyek Konstruksi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dani Pratiwi, STMT. Karena itu, mari kita langsung saja masuk ke dalam materi setelah saya ringkas tersebut. Jadi teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan mengenai ringkasan yang saya buat dari webinar Manajemen Waktu dan Biaya Proyek. Jadi yang pertama, dalam webinar tersebut dijelaskan beberapa masalah dari sengketa kontrak yang dibagi menjadi 7 dan yang bisa kita baca sendiri. Yang terbesar yaitu sebesar 20,23% akibat dari pemutusan kontrak, dan banyak masalah juga seperti dari perubahan kontrak sendiri, daftar hitam, uang muka, sanksi, keadaan kahar atau kompensasi, dan yang paling kecil di sini di urutan ke-7 yaitu sebesar 10,17%, persentasenya yaitu mengenai masalah penyesuaian harga. Dan selanjutnya dijelaskan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pekerjaan itu dibagi menjadi 3 besar ya. Yang pertama yaitu dari pengguna jasa atau calon pemilik dari sebuah proyek tersebut. Yang kedua konsultan yang sangat umum, jadi banyak lagi pembagian dari konsultan. Yang ketiga ada penyedia jasa yaitu dari si kontraktor. Mereka bertiga ini sebenarnya memiliki tugas bersama-sama yaitu untuk mewujudkan konstruksi yang sesuai dengan desain dan spesifikasi. Jadi yang pertama yaitu ada kontraktor. Dari kontraktor sendiri mempunyai tugas pokok yaitu untuk menerjemahkan desain dan spesifikasi menjadi bangunan atau meramu alat, bahan, SDM, metode, kondisi lapangan, lingkungan, dan waktu menjadi bangunan. Untuk kontraktor sendiri memiliki beberapa modal, yaitu diantaranya dokumen atau kontrak, uang, dan yang terakhir ada kompetensi. Dan yang kedua ada konsultan. Jadi tugas pokok dari konsultan ini sendiri merupakan membantu pengguna jasa untuk memastikan atau menjamin bahwa desain dan spesifikasi yang telah diterjemahkan oleh kontraktor tersebut menjadi bangunan, atau juga untuk memastikan bahwa alat, bahan, SDM, metode, kondisi lapangan, dan lingkungan serta pekerjaan telah memenuhi syarat. Konsultan sendiri mempunyai modal yaitu untuk dokumen kontrak, kewenangan, dan yang terakhir ada kompetensi. Dan yang terakhir adalah pemilik yang tugas pokoknya hanya membayar pekerjaan yang telah memenuhi syarat kuantitas dan juga kualitas. Dengan modalnya yaitu surat keputusan, dan dokumen kontrak, dan yang terakhir ada uang itu sendiri. Jadi untuk teman-teman ada siklus pelaksanaan proyek menurut webinar tersebut disampaikan bahwa siklus pelaksanaan proyek dibagi menjadi PPB, SIT, LAKOM. Jadi untuk PPB sendiri merupakan P yang pertama adalah perencanaan umum, P yang kedua adalah pemrograman, dan B itu budget yang dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi penganggaran. Dan yang kedua ada SIT yaitu SI-nya untuk survei dan investigasi, dan yang D itu desain. Dan kemudian ada LA yaitu land acquisition. Dan kenapa ini dalam kurung? Karena land acquisition ini kadang diperlukan, kadang tidak diperlukan. Karena ini sebenarnya menyangkut kepada bentuk ganti rugi tanah, karena apabila tanah itu terdapat permasalahan ya, jadi kalau misalnya tidak ada permasalahan dalam tanah untuk melaksanakan proyek, jadi nggak perlu dilaksanakan land acquisition-nya. Dan yang terakhir ada COM yaitu C-nya itu untuk construction yaitu pelaksanaan konstruksi, O-nya untuk operation, pengoperasian, dan M-nya pemeliharaan. Dan itu seperti loop-nya, dan dijelaskan pada webinar tersebut terdapat kesalahan dalam siklus ini, yaitu desain, yaitu penganggaran terlebih dahulu baru melaksanakan desain, yang artinya di mana untuk desain tersendiri ini cenderung untuk mengikuti anggaran, bukan desain ini bukan untuk meningkatkan kualitas atau kuantitas yang terbaik yang telah memenuhi syarat, tapi lebih ke untuk menyesuaikan dengan anggaran. Jadi ya kalau untuk sebaiknya untuk siklus pelaksanaan proyek ini desain ditempatkan di awal, dan baru
anggarannya disesuaikan dengan desain, bukan desain yang menyesuaikan anggaran. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena biasanya kalau untuk penganggaran ini sendiri sudah disusun jauh-jauh hari sebelumnya. Misalnya di awal-awal tahun gitu, anggarannya ditentukan untuk biaya pelaksanaan proyek itu tersendiri. Maka karena itulah setelah anggarannya sudah dianggarkan, barulah kita bisa membuat desainnya tersebut. Dan menurut Pak Indri sendiri, desain ini siklus ini salah. Jadi harusnya desain dulu di duluan, baru kita bisa menganggarkannya. Dan dari siklus ini sasarannya yaitu dari lingkup, mutu, biaya, dan waktu. Di sini ada ikhtiar penanganan kegiatan atau pekerjaan. Jadi teman-teman, untuk tahun TEMIN yaitu tahun sebelum pelaksanaan proyek dilaksanakan dulu rencana umum pengadaannya. Selama proses dari tahun sebelum pelaksanaan tersebut dilaksanakan perencanaan teknis. Dari perencanaan teknis tersebut terdapat proses kaji ulang, dan setelah proses kaji ulang itu dilaksanakanlah pelelangan di awal tahun untuk pelaksanaannya. Setelah dilakukan pelelangan, yaitu pelelangan dilaksanakan tanda tangan kontrak, dan selama periode persiapan pelaksanaan tersebut pada akhirnya terjadi serah terima lapangan. Dan setelah serah terima lapangan sudah dilaksanakan, maka masuklah ke dalam periode konstruksi sendiri. Dan kemudian setelah periode konstruksi selesai, dilakukan serah terima sementara pekerjaan. Kenapa serah terima sementara? Karena masih ada lagi tahap selanjutnya, yaitu periode pemeliharaan. Jadi sekalipun konstruksi sudah selesai, namun serah terima masih sementara karena harus ada pemeliharaan. Dan setelah pemeliharaan dilaksanakan serah terima akhir pekerjaan. Kenapa harus dilakukan pemeliharaan? Karena dalam periode-periode yang telah ditentukan di awal di dalam kontrak, harus selama periode tersebut kondisi dari konstruksi tersebut harus prima. Dalam artian walaupun telah melewati 2-3 tahun misalnya, tapi pemilik pengen kalau sebuah konstruksi itu memiliki kemampuan atau kekuatan yang sama seperti saat dia baru saja selesai dikerjakan. Oleh karena itu dilakukanlah periode pemeliharaan. Dalam ibarat kata bahasa umumnya ada garansi. Apabila ada kerusakan, maka dari pemilik proyek, pemegang proyek tersebut harus menyelesaikan masalah-masalah yang membuat si kekuatan dari konstruksi itu melemah. Oleh karena itu dilakukanlah periode pemeliharaan agar konstruksi yang telah dirancang tersebut dapat bertahan dengan periode yang cukup lama. Selanjutnya ada pengenalan proyek. Mengapa pengenalan proyek diperlukan? Ada 3 poin. Yang pertama, untuk melibatkan interpretasi dari berbagai profesi kalian. Yang kedua, untuk melibatkan kepentingan dari berbagai pihak yang terlihat dalam kegiatan proyek. Yang ketiga, ada perbedaan persepsi. Tujuan pengendalian tersendiri adalah agar sasaran proyek dapat tercapai dengan efektif, efisien, dan tertib. Dan tentunya ya dari bagian admin lancar-lancar saja. Dan ketiga, tentu saja harus keamanan, kesehatan, keselamatan itu harus tetap utama. Dan yang terakhir, dari lingkungan sendiri untuk tidak mencemari lingkungan sekitar dari proyek tersebut. Jadwal pelaksanaan pengendaliannya, setiap akhir bulan penyedia jasa harus melengkapi jadwal pelaksanaan untuk menggambarkan secara akurat kemajuan pekerjaan aktual. Jadi ya umumnya pada awal bulan di penyedia jasa menyiapkan apa saja harus dilaksanakan dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan pada akhir bulan barulah dilakukan pengendalian apa sih yang telah terjadi selama sebulan tersebut, apakah pelaksanaan yang ditargetkan pada tanggal sekian telah berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua adalah jadwal keuangan. Dari jadwal keuangan ini dibuat dalam bentuk diagram balok horizontal dengan kurva kemajuan pekerjaan. Pengendaliannya, kurva seluruh kemajuan pekerjaan dapat memberikan gambaran tentang kemajuan keuangan, rencana pada setiap akhir bulan terhadap kemajuan keuangan aktual. Jadi biasanya jadwal keuangan ini dibuat dalam bentuk Microsoft Excel bisa, dan ini ada contohnya. Teman-teman, maaf agak pudar karena saya nonton video webinarnya dengan kualitas yang tidak terlalu tinggi. Jadi ada bar chart seperti itu dengan bobot-bobot persenannya
yang progres dia dari hari ke minggu per bulannya, dan nanti ada kurvanya dibuat ditimpa saja di bagian diagramnya tersebut. Yang terakhir ada jadwal produksi peralatan dan bahan. Jadi penyedia jasa harus menyediakan jadwal untuk penyediaan bahan dari semua lokasi sumber bahan bersama dengan rencana tanggal penyerahan bahan dan rencana produksi bahan dan jadwal pengiriman. Jadi suatu jadwal kerja penting untuk ada 6 poin. Yang pertama, untuk memberikan rencana pelaksanaan dan urutan pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Yang kedua, untuk identifikasi kegiatan utama. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi mengenai rencana pekerjaan. Yang keempat, mengukur dan melaporkan kemajuan. Yang kelima, sebagai alat untuk pemantauan. Dan yang terakhir, sebagai dasar untuk memberikan kebutuhan pekerjaan, alat dan bahan, serta pengendalian keuangan. Jadi, teman-teman, ada juga yang namanya revisi jadwal. Revisi jadwal ini akan dilakukan apabila jadwal tersebut diprediksi sudah terlambat atau bahkan akan terlambat. Jadi revisi jadwal ini dilakukan jika kemajuan pekerjaan terlalu lambat untuk dapat selesai dalam periode pelaksanaan, dan atau kemajuan pekerjaan jatuh atau akan jatuh lebih lambat dari program yang sedang berjalan, selain disebabkan oleh perubahan kuantitas pekerjaan dalam kontrak, perpanjangan waktu pelaksanaan, kekurangan terduga dalam ketersediaan personil, atau barang yang diakibatkan oleh bencana, epidemik, atau tindakan pemerintah. Jadi ya, untuk teman-teman, untuk revisi jadwal sendiri yang sesuai dengan yang disampaikan tadi, dilakukan jika dari 2 poin tersebut. Revisi jadwal hanya akan dilakukan jika disetujui oleh 3 pihak yang sudah saya jelaskan tadi di awal. 3 pihak tersebut ada pemilik jasa itu, yang kedua ada konsultan, yang ketiga ada penyedia jasa. Jadi harus melalui persetujuan tiga pihak tersebut baru bisa dilakukan revisi jadwal. Dan kemudian ada juga kontrak kritis. Kontrak kritis dinyatakan apabila yang pertama, dalam periode pertama rencana 0% sampai 70% dari kontrak, realisasi fisik terlambat 10% dari rencana saat itu. Yang kedua, dalam periode 2 rencana 70% sampai 100% dari kontrak, realisasi fisik terlambat lebih dari 5% dari rencana saat itu. Jadi rencana 70 sampai 100% dari kontrak, realisasi fisik terlambat 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. Dan selanjutnya ada analisa jaringan, menunjukkan urutan waktu setiap kegiatan sehingga dapat diperoleh suatu jadwal kritis atau critical path schedule, dan jadwal untuk menentukan jenis-jenis pekerjaan yang kritis dalam seluruh jadwal pelaksanaan. Yang kemudian ada validasi pekerjaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan yang ditujukan oleh penyedia jasa untuk divalidasi telah sesuai dengan ketentuan kontrak yang ditunjukkan dalam rekaman pengawasan pelaksanaan dan data hasil pengukuran pekerjaan, sehingga hasil pekerjaan tersebut dapat diajukan untuk dibayar. Dan demikianlah ringkasan telah saya buat dari webinar manajemen biaya dan waktu proyek. Sekian saja dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.